Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi-materi Pancasila. Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 211010150. Materi yang saya bawakan yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pandangan sebagai filsafat Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti-inti sila Pancasila tersebut: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati setiap agama kepercayaan yang ada di Indonesia dan menjalankan toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari bangsa, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dengan menghargai perbedaan tersebut, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang dan rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan selalu menjaga adab atau kesopanan budi pekerti di berbagai kondisi dan situasi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengesampingkan opini pribadi dan mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia, dengan mengesampingkan segala perbedaan karena kita sadar bahwa kita bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya dan mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan kerelawaan yang bisa membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, mengajar, konser amal, dan lain-lain. Yang kelima yaitu landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang terdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hak mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari Pancasila adalah manusia. Yang keenam,
Landasan epistemologis. Landasan epistemologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ubaid M. Nasir dengan NIM 21010154. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila ialah kata ideologi itu berasal dari 2 kata, yaitu ideo. Pertama, ideo yang berarti cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kemudian pengetahuan dan paham, dengan demikian ideologi. Ideologi sebenarnya merupakan penjelmaan dari ilmu filsafat dan seperti halnya filsafat, maka ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda karena masing-masingnya itu bertolak dari filsafat yang berbeda pula. Kemudian dari beberapa pengertian ideologi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita-cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya pengertian ideologi Pancasila itu sendiri merupakan nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara: yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Dan yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, memberikan kemajuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga ketuhanan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Makna ideologi Pancasila. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga makna Pancasila dari ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi ideologi. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian alam sekitarnya. Kemudian orientasi dasar dengan membuka wawasan dan memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian
norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Selanjutnya, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Kemudian fungsi lain dari ideologi Pancasila ini ada dua. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat, nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, nilai dalam ideologi ini merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin masalah tersebut akan timbul di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Baik, itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Fadila, NIM 2110159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Telah kita ketahui bersama, di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak keberagaman suku, budaya, ras maupun agama. Dengan adanya keberagaman tersebut, pasti banyak menimbulkan perbedaan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut, Indonesia tidak langsung menyatu menjadi satu kebangsaan, namun terpecah menjadi suku masing-masing. Dengan adanya kejadian tersebut, Pancasila menjadi pilihan yang terbaik untuk mengatasi adanya keberagaman yang terjadi di Indonesia dengan tetap dalam sifat toleran. Pancasila sebagai dasar negara yang tidak menghapus perbedaan tetapi bisa merangkum sesuai dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya prinsip atau asas. Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yaitu warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya dan memiliki hak untuk menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tentram sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai arti tentang hak kebebasan dan kemerdekaan yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan mempunyai makna gabungan dari beberapa kata, dari beberapa bagian yang menjadi satu, artinya bulat dan tidak terpecah. Yang keempat, keadilan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat tersebut adalah
kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang setara kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah secara mufakat. Istilah kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Ini hal tersebut bahwa semua harus tunduk pada Pancasila dengan membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai banyak poin-poin penting dan mengandung makna yang positif untuk kehidupan berwarga negara di Indonesia. Banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk turut serta dalam menjaga Pancasila. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yaitu kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sangat penting dalam kehidupan di Indonesia karena mencakup semua pedoman hidup bernegara dan berlaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia dan membantu dalam mewujudkan cita-cita dan pencapaian bangsa. Maka dari itu kita harus saling menjaga dan turut serta dalam melestarikan butir-butir nilai dari Pancasila agar tidak terhenti sampai ke generasi kita saja. Kita sebagai generasi penerus harus menurunkan wawasan dan pengetahuan kita tentang Pancasila dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan kita agar kita juga sebagai generasi bangsa ini turut serta dalam mempertahankan Indonesia dan ikut serta dalam melestarikan butir-butir nilai Pancasila. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarnadi dengan NIM 211010147. Baik, saya akan membacakan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 1. Perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila. Pada masa penjajahan, seluruh bangsa berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka berjuang dengan banyak cara, ada yang berjuang dengan pertempuran bersenjata, ada pula yang berjuang dengan pikiran. Semuanya mengarahkan segenap kemampuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan melalui pemikiran banyak dilakukan oleh para pendiri bangsa. Salah satunya dilakukan dalam perumusan Pancasila. Bagaimanakah perjuangan para tokoh dalam merumuskan Pancasila? Mari kita simak proses perjuangan tersebut dalam uraian tersebut. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indonesia. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah.
Dalam rapat yang dipimpin Soekarno yang berlangsung pada Jumat 11.30 sampai 13.45 itu diputuskan: pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, dalam perambul Piagam Jakarta, anak kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kata-kata dan beragama Islam dicoret. Keempat, sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengganti negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini didasari protes dari kaum minoritas non-Islam di wilayah timur Indonesia yang mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia jika bisa disebut dengan rumusan Pancasila 3 dan telah disahkan PPKI serta seperti yang berlaku sekarang ini. Kenyataan mengenai isi pidato serta usul tertulis mengenai rancangan undang-undang yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin itu dapatlah meyakinkan kita bahwa Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 karena pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin telah mengucapkan pidato serta menyampaikan usul rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berdiri 5 asas dasar negara. Karena itu banyak orang yang menyebut Muhammad Yamin sebagai penemu Pancasila. Tesis ini makin diperkuat di zaman Orde Baru. Ini juga dalam kerangka desekanoisme. Lincoln Susanto, salah seorang ideolog Orde Baru, banyak menulis tentang sejarah kelahiran Pancasila dengan mengabaikan sama sekali peranan Soekarno. Dengan penelitian yang sudah bisa ditebak hasilnya, Nugroho Nuta Susanto menyimpulkan bahwa penemu Pancasila bukanlah Soekarno, melainkan Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu untuk memenuhi janjinya. Jepang kemudian membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokorisu Zumbi Soyakai. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Penguasa Jepang menunjuk Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Beberapa tokoh terkemuka menjadi anggotanya. Beberapa tokoh tersebut antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. 2. Peran BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Badan itu di dalam bahasa Jepang disebut Dokorisu Zambi Chosokai. Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan
pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Cosangi Indi Pejambon, Jakarta, sekarang gedung Departemen Luar Negeri, oleh Gun Seikan, Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa, disertai dengan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajman Wijoningrat, wakilnya adalah Ichibagase Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63. Yang ketiga,